Hai guys, Eh, kali ini aku lagi seneng banget buat apa ini namanya nge-review video ya. Sebenarnya ini udah nggak perlu direview tapi aku lagi minat aja kayak gini. Apa ya ini namanya? Apalah terserah ya. Oke yuk kita lihat bareng-bareng. Itu aku pernah terhubung sama salah satu makhluk ekstraterestrial. Kita sebutnya IT karena dia di luar bumi kan? Iya, dia Oke. luar. Dan nama aslinya itu adalah Grom. Itu nama asli. Grom. Grom. Ada 3 anomali nih di sini nih. Gue tuh gara-garanya banyak banget yang komen-komen. Ini jujur ya, saya minta maaf sebelumnya. Bapak ini kan emang agak kurang pengetahuan. Jadi gue tuh nggak tahu 3 anomali itu apa karena banyak yang komen. Jadi gue cari tahu. Pas gue nonton konten kalian, gue agak interest dari perspektif kalian terhadap gaib kan. Nah, kan kalian bertiga nih. Kenalan dulu, saya Densu, Aileen, Aileen, Jaslyn. Jesslyn, Willy. yang paling muda Willy pasti kan. Terima kasih Bang Des. Agak nggak terima sih, karena Agak aku nggak yang paling muda. Kamu berapa? Aku 24. Kamu Aku 24. 24, maaf ya. 38. Tuh kan. Gue kaget loh pas tata umurnya dia 38 tahun. Nggak kelihatan loh sama sekali. Jadi lu biang kerok dari 3 anomali ini kayaknya. Iya. Lu cerita dulu deh, cerita 3 anomali ini awal mulanya gimana sih? Dari gua jadi gua tuh dosen Bang Den. Dia tuh murid gua. Lu dosen? Sampai sekarang bosen terus gua bilang ke sama Jess, "Dan Jess, kawasan Cina tuh kayak setannya." Dari situ. Gue dari sudut. Terus tiba-tiba aku lihat kok ada kain, tapi kok bentuknya gimana ya? Bentuknya tuh kayak persegi awalnya. Persegi ya. Awalnya kayak persegi. Dan dia bentuknya melayang-layang begini. Gitu Dari ya. kejauhan ya, iya dari kejauhan seperti ini. Terus aku liatin kok bisa ada begini, apa mungkin ini kain bendera orang yang copot gitu ya. Iya, kamu Iya. coba untuk mencerna ini apa ya? Oke. Iya kan bisa aja kain bendera gitu Iya, kan, tapi iya. nggak ada merahnya. Terus udah gitu Polos, putih. setiap apa namanya? Ya bukan setiap sih, cuman per detik gitu aku ngeliat kok dia makin dekat, Mendekat ke siapa? mendekat ke mobil aku. Oh, ke arah kalian Iya, gitu. ke arah kita. Yang lain nggak lihat ya? Yang lain nggak lihat. Oke, lanjut. Terus aku lihat, nggak taunya ada Mukanya kayak gimana? mukanya ketawa, senyum lebar banget gitu. Hmm. Bentuk Normal, mukanya kayak manusia. kayak manusia, tapi rambutnya agak kusut Oke, dan kira-kira mungkin panjang rambutnya segini. oke, Ya, dan itu serem banget dan aku langsung histeris teriak. oke. Di situ kamu mencerna semuanya nih. Tapi nggak sampai di situ. Pas udah selang semingguan lah, Oke. aku ngeliat ada, pas aku lagi sikat gigi ya, kan aku kan nggak tutup pintu kan. Di kaca aku ngeliat ada kepala wanita sih. Rambutnya pendek segini, terbang. Lewatin belakang aku di kaca. Merinding. Nah, dari sini yang kapan hari saya pernah buat status story ya, dalam bentuk tulisan, belum pernah untuk menjelaskan hal seperti ini secara rinci, karena saya juga merasa serinci apapun yang saya jelaskan, pasti ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Itu memang sudah seperti itu hukumnya, karena tidak semua kesadaran itu bisa diunggah secara tuntas, karena bagaimanapun kita semuanya masih menjadi manusia. Bahkan misalnya pun semua hal itu bisa disampaikan secara tuntas, kita masih belum bisa menerima hal itu secara gampang, karena ya memang masih mempunyai kesadaran sebagai manusia. Nah, sampai sini apa yang ingin saya review atau apa itu terserah, adalah semua yang kalian lihat, yang bisa kalian lihat, yang kalian anggap itu adalah setan atau apapun itu adalah
semua yang terproyeksi dari pikiran kalian sendiri. Karena apa yang saya proyeksikan, apa yang saya perintahkan untuk otak saya adalah karena saya menyadari saya adalah manusia saat ini. Jadi saya ingin menyetir otak saya sendiri mengenai hal itu. Jangan sampai bentuk-bentuk yang buruk atau semua hal yang tidak logis itu seakan menghantui kehidupan saya. Itu yang saya ingin pimpin dalam pikiran saya sendiri. Jadi mungkin saja menurut saya Mbak yang pakai baju hitam ini tadi, saya lupa namanya, itu sebelumnya memahami bahwa misalnya ya kuntilanak itu ya memang begitulah bentuknya gitu. Dan yang dia ceritakan kedua, yang dia lihat di kaca ketika gosok gigi di kamar mandi, itu juga belum tentu itu adalah sesuatu yang kita bisa namakan sebagai setan. Siapa tahu karena memang dia sudah terbuka keahliannya yang seperti itu, kemudian dia dalam beberapa waktu memang secara tidak sengaja bisa melihat hal itu, sedangkan yang dilihat sendiri itu dia tidak sengaja, dia tidak sengaja untuk ingin memperlihatkan bentuknya yang seperti itu ke Mbak itu gitu. Dan juga mungkin saja bentuknya tidak seperti itu, karena ketidaksengajaannya itu akhirnya yang terlihat hanya kepalanya saja. Jadi semua itu ada banyak faktor, dan faktornya sangat berbeda-beda sih di setiap pengalaman manusia yang bisa melihat hal itu. Oke, lanjut ya. Konten gue kenapa jadi gaib ya guys? Iya. Oke. Pokoknya intinya dari umur 13 itu pertama kali kamu ngeliat. Iya. Terus dari situ kamu berkelanjutan kamu bisa melihat nih. Oke, kita sambungin dulu nih ya. Dari Willy, dosen, dia ini ternyata bisa ngeliat. Nah, nyambungin ke dia? Aku sama dia teman baik. Oke. Dari awal ketemu. Gimana Oke. nih? Jadi yang Aileen. anak maba loh, mahasiswa baru kan, baru masuk. Terus aku kan disuruh duduk di dua. Oh, Ada yang sama-sama klasik musik ya? Oke. sama pop. Lebih ke arah situ. Jadi dosennya pasti beda dong. Ya. Udah setahun temenan sama dia, aku baru tahu. Blue Bank digital yang bisa ini itu. Kalau pakai Blue Saving, gue bisa bikin 10 tabungan dalam satu. Jadi setelah udah setahun temenan sama dia, aku baru tahu. Juga bisa melihat. Aku bisa ngelihat tapi hanya sedikit dan nggak sepeka Jesslyn karena itu bukan ranah aku. Oke, berarti yang matanya paling peka si Jesslyn nih ya. Kalau kamu lebih spesifiknya kemana? Karakter manusia, reinkarnasi. Kamu pelajarin dari sejarah atau emang kamu punya kemampuan gaib untuk hal itu? Aku nggak pernah notice itu kemampuan gaib atau enggak, tapi seiring aku bertumbuh, Ya. itu kayak merasa tiba-tiba kenapa aku bisa tahu karakter orang kayak begini. Oh, membaca karakter orang Iya, ya? tapi masalahnya aku nggak pernah baca-baca buku, aku lagi baca buku. Oke, berarti kamu cukup cepat membaca karakter orang. Cepat. Itu kamu lihatnya dari mana? Nggak tahu dari ngeliat wajah, Oke, terus bisa langsung dapat abstrak dari batin. oke. Oke, saya juga oke sama kayak Bang Densu ya. Dan sebelumnya kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan kok yang ada di video yang saya review ini melihat celetehan saya ingin minta izin terutama untuk yang mempunyai channel yaitu Bang Denny. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya cuman ingin sekali ikut berbicara, tapi daripada berbicara sendiri dalam hati, sekalian saja saya ingin juga memberikan informasi kepada teman-teman, barangkali ada yang cocok dengan
apa yang saya sampaikan, biar tidak takut atau apapun itulah. Ya, ingin saling melengkapi lah, karena kan setiap manusia itu pemikirannya berbeda-beda. Jangan sampai satu pemikiran manusia itu bisa membuat pemikiran orang lain menjadi lebih kacau atau apapun itu. Kalau lebih terang sih oke, tapi kan ada yang nggak bisa mencerna dengan baik, seperti itu. Jadi Mbak siapa tadi yang memakai baju putih, memang betul tidak semua orang yang memiliki kemampuan khusus itu istilahnya bekerja pada bidang yang sama, karena alam semesta ini luasnya nggak ada yang bisa ngukur kan, gitu loh. Jadi seakan-akan memang setiap orang itu akan memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, seperti itulah. Sebetulnya setiap orang itu memiliki hal itu, tetapi tidak semua orang tuh bisa memahami dirinya sendiri dengan baik. Dan bagi yang sudah memahami, ini biasanya memang juga proses. Jadi nggak segampang itu bakat itu bisa dirasakan, bisa diketahui, dan apalagi bisa sampai memanfaatkan dalam kehidupannya sekarang. Biasanya memang di kehidupan yang sudah pernah dilalui itu memang sudah mengetahui hal itu, tetapi mungkin saja belum sempat memanfaatkan atau apa, sehingga munculnya di kehidupan sekarang. Dan yang saya maksud di kehidupan lalu juga nggak harus sebagai manusia dan nggak harus juga di bumi. Jadi memang ceritanya panjang. Kayak misalnya karakter orang ini yang paling gampang deh, yang dari luar-luarnya dulu, ekstrovert, introvert. Iya. Terus dia baik atau jahat. Baik atau jahat itu kan agak perspektif kan, maksudnya dari kita sendiri kan bisa, dari perspektif diri kita sendiri kan. Tapi yang aku radar itu, Nah, yang ini juga terutama ini kemampuan dasar yang dimiliki oleh orang-orang yang berbakat khusus. Sekali lagi saya sampaikan, sebetulnya semua orang itu memiliki bakat, memiliki keunggulan masing-masing. Cuman belum semua orang bisa menyadari kemampuannya itu apa. Tetapi yang paling dasar adalah yang ini sih. Jadi manusia hidup itu sudah dibekali banyak hal. Maksud saya seperti arahan yang alami ada dalam diri sendiri untuk menghadapi lawan apa ya istilahnya, ya lawan main lah dalam setiap peran kehidupan sehari-hari. Ini orang yang baik, ini orang yang buruk, ini orang sedang menipu, ini orang yang jujur, semacam itu. Cuman terkadang memang terasanya hal yang walaupun buruk itu harus tetap dilalui karena ada sesuatu yang memang harus dijalani. Terkadang ini berkaitan dengan karma, terkadang memang itu adalah pelajaran baru yang harus dilalui oleh orang tersebut lewat kalian yang sudah menyadari bakat-bakat kalian itu. Jadi lakukan saja apa yang harus dilakukan dan gak perlu validasi dari siapapun. itu kayak baik jahatnya itu yang gimana ya, agak rancu sih sebenarnya. Cuman aku ngelihatnya dari arah kayak misalnya orang ini jahatnya itu benar-benar ke semua orang, ke diri dia sendiri apa gimana. Oke. Dan abis itu baru spesifik, kalau aku mau radar lebih dalam lagi, aku bisa tahu dia sifatnya kayak gimana. Terus 1-2 kali bisa muncul habit dia seperti apa. Oke. Nah, kalau kamu mengambil kesimpulan atau membaca sebuah karakter itu, kamu melihat dari visual atau kamu lebih ke apa ya istilahnya ya, batin ngelihatnya? Aku nggak pernah mikirin itu sih. Pokoknya apapun itu abstrak yang aku dapat. Oke. Ketika aku ngorek bisa langsung dapat. Kayak misalnya, oh orang itu dia introvert. Tapi
Nah, karena Mbak ini belum terlalu memahami bakatnya sendiri, sepertinya saya berminat untuk melengkapi. Yaitu pertama, semua hal yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Termasuk kita, kenapa kok kita sekarang menjadi manusia? Anda kenal dengan saya kenal dengan Anda, dan banyak lagi kisah yang harus dilalui oleh setiap kita yang mungkin cerita Anda tidak saya mengerti, tapi cerita saya Anda mengerti, atau sebaliknya. Nah, bagaimanapun sebagai manusia kita tidak bisa menduakan adanya otak dalam kepala kita. Artinya dalam setiap tindakan kita tidak bisa melewatkan otak itu. Jadi apa yang dikatakan Mbak yang berbaju putih tadi, saya lupa lagi namanya karena saya tidak terlalu memperhatikan ya, ini tadi saya skip biar cepat. Itu sebetulnya apa yang dia pahami itu ada rinciannya. Jadi tidak begitu saja dia bilang abstrak tiba-tiba seperti itu, tidak sebetulnya. Sebetulnya dia bisa merasakan entah itu dari vibrasi atau dari warna atau nada suara atau banyak lainnya, sehingga otaknya bisa berpikir. Ya, tetap harus melewati otak karena kita bagaimanapun masih hidup sebagai manusia. Otaknya berpikir secara logis, dan ketika rumus itu sudah menemukan jawabannya di dalam otak, maka itu akan menuju ke suara yang ada di dalam hatinya untuk mengkonfirmasi apakah hal itu benar. Semacam itu alurnya. Jadi kalau saya sebut apakah konfirmasi itu perlu? Konfirmasi itu juga memang dibutuhkan, tapi bukan dari orang lain, tapi di dalam diri sendiri. Dan jika masih menjadi manusia, ya tetap melewati otak. Maksud saya logis gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang menilai kamu buruk, tapi habitnya seperti apa. Terkadang memang bagi orang yang bisa melakukan ini, itu perlu pembuktian untuk bisa mengatakan seseorang itu buruk. Terkadang memang sangat samar ya, tidak terlihat. Saya soalnya saya pribadi pernah mengalami hal itu. Jadi dengan mantan suami saya sendiri pada tahun 2017, sebelum saya menikah, masih dekat, dan itu dekatnya biasa aja. Karena saya kan nggak pacaran ya, saya menganggap hubungan saya itu tidak pacaran karena saya betul-betul biasa aja gitu loh. Saya pernah pacaran, saya tahu rasanya pacaran, dan ketika sama mantan suami itu dulu sebelum menikah itu saya masukkan dalam kategori nggak pacaran. Ya semacam itulah. Itu saya berkomentar secara mendadak karena saya nggak tahu, karena bagaimanapun kan saya bilang tadi saya masih menjadi manusia. Kita semua adalah manusia. Ketika tipe saya, ketika ada sesuatu yang terlalu mencolok, itu saya memiliki gejolak yang sering nggak bisa saya tahan untuk nyeletuk, seperti itu istilahnya, untuk mengatakan sesuatu secara dadakan dan seakan tidak biasa. Dan waktu itu mantan suami saya bilang, ya tentu saja dia juga kaget. Suaranya imam.
Oke, ditunggu dulu imam berhenti ya. Nah, jadi waktu itu saya nyeletuk ngomong seperti itu. Mantan suami saya yang waktu itu belum menikah, bahkan belum ada planning untuk menikah, itu bilang ke saya, memangnya kamu kenal? Apa kamu kenal? Dan kalau kamu kenal, apa masalahmu kok kamu sampai bilang seperti itu? Apa? Nah, ini imam ini. Imam juga mau ikut ngomong? Oh, iya iya. Nah, seperti itu yang dulu mantan suami saya bilang ke saya. Tapi bagaimanapun saya mempunyai alasan kenapa saya bisa berbicara seperti itu, dan saya juga saking merasa aneh, akhirnya saya secara dadakan memang berceletuk seperti itu. Dan itu kan prosesnya panjang untuk bisa membuktikan bahwa hal itu adalah benar. Bahkan saya sendiri juga masih tidak yakin dengan apa yang saya bicarakan waktu itu. Bukan tidak yakin, saya yakin karena saya tahu alasannya kenapa saya bicara seperti itu. Yang tidak saya yakini adalah hasil dari alur yang sudah saya alami itu tadi, hingga saya mengeluarkan output kata-kata yang seperti itu. Saya meragukan output itu apakah itu adalah hasil yang benar, seperti itu maksud saya. Dan ternyata ya mungkin saja benar gitu. Jadi saya sendiri butuh waktu untuk bisa membuktikan, karena saya juga masih jadi manusia kan. Saya tidak bisa secara instan untuk mengatakan apa yang saya yakini adalah benar. Saya juga harus membuktikan secara logis. Bagaimanapun saya adalah manusia, saya tidak bisa melewatkan peran otak saya. Seperti itu maksudnya. Tapi entah kenapa. Cuk. Oh, sayang. Saya potong dulu ya.